Bahaya fisik dan psikis pada dewasa dan lansia. Hai guys, this is our team. Dia Safia, Al-Anissa, Yesi Apriani, Versi Pratama, Aprilia, and Egi Andeski. Hope you guys enjoy with our content. Happy watching! Sebelumnya, mari kita ketahui dewasa menurut Erikson terbagi menjadi 3. Yang pertama, dewasa awal. Dewasa awal disebut juga fase intimacy versus isolation, berkaitan erat dengan hubungan kasih sayang dengan pasangan. Jika berhasil, maka orang bisa membentuk hubungan yang kuat. Sebaliknya jika gagal, seseorang justru akan menutup dirinya. Hasil akhir dari tahapan ini adalah love. Yang kedua, dewasa atau dewasa tengah. Berada di fase dewasa, orang tentu ingin melakukan sesuatu yang membuat dirinya berguna. Jika sukses, maka akan muncul rasa berguna. Sebaliknya jika gagal, akan merasa keterlibatannya di dunia tidaklah signifikan. Ini adalah fase generativity versus stagnation. Hasil akhir dari fase ini adalah kepedulian atau care. Yang terakhir, kematangan atau lansia. Inilah tahap ketika seseorang melakukan refleksi pada apa yang dilakukannya semasa muda. Jika merasa puas dengan pencapaiannya, maka akan muncul rasa cukup. Sebaliknya jika tidak puas, akan muncul penyesalan hingga rasa putus asa. Hasil akhir dari fase ini adalah kebijaksanaan atau wisdom. Selanjutnya, mari kita ketahui apa sajakah bahaya fisik dan psikis pada masa dewasa dan lansia. Bahaya fisik pada masa dewasa. Yang pertama, cacat fisik. Cacat fisik atau cacat tubuh terbagi menjadi berbagai macam, yaitu tunanetra, tunarunggu, tunawicara, dan tunadaksa. Masyarakat menyebut individu yang mengalami cacat fisik sebagai penyandang cacat. Yang kedua, kesehatan badan. Terjadinya penurunan kesehatan badan seperti gangguan pada persendian, tungkai, dan lengan yang membuat mereka sulit berjalan serta memegang benda, dan ini jarang terjadi pada usia muda. Yang ketiga, penampilan yang kurang menarik. Penampilan menjadi terlihat kurang menarik karena 1. Otot menjadi lembek dan terjadi pengenduran di sekitar dagu, lengan bagian atas, dan perut. 2. Rambut pada pria mulai jarang, menipis, dan terjadi kebotakan pada bagian atas kepala. 3. Rambut pada wanita semakin tipis dan rambut di atas bibir dan dagu bertambah banyak. Akibat dari bahaya fisik ini adalah datangnya perasaan prestasi dan ketidakpercayaan diri. Bahaya psikologis pada masa dewasa. Memasuki usia dewasa, seseorang akan mendapatkan banyak hal yang bisa dijadikan sebagai alat untuk pengembangan diri. Namun di sisi lain, ada pula masalah psikologis yang ikutan hadir mewarnai prosesnya. Apa saja kira-kira masalah psikologis yang dihadapi orang dewasa, tepatnya yang berusia 25-35 tahun? Berikut penjelasannya. Yang pertama, stres akibat fisik yang tidak sehat. Karena merasa badan masih muda dan kuat, banyak orang jadi tidak memperhatikan kesehatannya. Tanpa disadari, badan yang tak begitu sehat bisa membuat seseorang menjadi cemas dan stres. Yang kedua, depresi karena kehidupan seksual. Banyak faktor yang berkontribusi dalam terjadinya depresi, dan salah satunya adalah dari kehidupan seksual. Masuk usia dewasa, orang akan mulai mengeksplorasi hal-hal seksual dan dinamika di dalamnya yang tak teratasi dengan baik bisa membuat seseorang menjadi depresi. Yang ketiga, tidak percaya diri karena masalah pekerjaan. Seseorang yang sudah dewasa diharapkan untuk bekerja dan menjadi mandiri. Namun tak semua orang bisa bekerja ataupun kalaupun bekerja, pekerjaan yang dijalankan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Alhasil, kepercayaan diri jadi sedikit menurun.
Yang keempat, cemas karena masalah ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah salah satu komponen terpenting bagi orang dewasa. Bila pada prakteknya seseorang tidak bisa memanajemen uangnya dengan tepat, maka seseorang itu bisa jadi terus cemas dan stres akan perekonomiannya. Menurut Herlock, terdapat beberapa ciri-ciri orang lanjut usia, yaitu yang pertama, usia lanjut merupakan periode kemunduran. Yang kedua, orang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas. Yang ketiga, menua membutuhkan perubahan peran. Dan yang keempat, penyesuaian yang buruk pada lansia. Bahaya fisik pada lansia. Yang pertama, rentan terkena penyakit kronis seperti stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, dan yang lainnya. Yang kedua, berkurangnya pemasukan gizi dikarenakan minat makan yang berkurang. Yang ketiga, menurunnya gairah seksual dikarenakan masalah tampilan tubuh, kepercayaan diri, keinginan yang dirasakan, stres, perubahan suasana hati, dan masalah hubungan. Dan yang keempat, rawan terhadap kecelakaan dikarenakan berkurangnya ketajaman penglihatan. Bahaya psikis pada lansia. Yang pertama yaitu demensia. Demensia adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Kondisi ini berdampak pada gaya hidup, kemampuan bersosialisasi, hingga aktivitas sehari-hari penderitanya. Yang kedua yaitu depresi. Depresi yang dialami oleh lansia kerap muncul dengan berbagai penyakit lain atau cacat, dan biasanya berlangsung lebih lama. Depresi pada kaum lansia juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko penyakit jantung dan kematian akibat penyakit. Yang ketiga yaitu kecemasan. Kecemasan pada lansia bisa berupa kecemasan primer. Kecemasan ini dipicu oleh penyakit yang tidak sembuh-sembuh, kualitas hidup yang terus-menerus menurun, dan manifestasi efek samping obat tertentu. Dan yang terakhir, gangguan orientasi. Gangguan orientasi sering ditemukan pada gangguan kognitif, gangguan kecemasan, gangguan buatan, gangguan konversi, dan gangguan kepribadian, terutama selama periode stres fisik atau lingkungan yang tidak mendukung.